Perkenalkan, nama saya Nur Adijah dengan NIM 24101263200003. Saya ingin membacakan judul presentasi yang akan saya bacakan hari ini. Judulnya adalah Bimbingan dan Konseling berbasis pendekatan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Aspek-aspek perkembangan anak usia dini yaitu anak usia dini yang didefinisikan sebagai anak usia 0-6 tahun berada dalam fase perkembangan yang sangat penting, sering disebut sebagai masa keemasan atau golden age. Pada usia ini, berbagai aspek perkembangan anak mulai terbentuk dan menjadi fondasi untuk perkembangan selanjutnya. Adapun aspek tersebut, satu, nilai agama dan moral, yaitu aspek ini berkaitan dengan penanaman nilai-nilai agama dan moral kepada anak. Proses pembelajaran yang baik akan membantu anak mengenal dan memahami nilai-nilai yang dianut, berperilaku jujur, sopan santun, menghormati orang lain. Pentingnya aspek ini terletak pada pembentukan karakter anak yang akan mempengaruhi perilaku mereka di masa depan. 2. Fisik motorik. Perkembangan fisik motorik mencakup kemampuan gerakan tubuh, baik motorik kasar maupun halus. Motorik kasar melibatkan kemampuan otot besar, seperti berlari dan melompat, sedangkan motorik halus berhubungan dengan keterampilan menggunakan jari dan alat. Aktivitas fisik yang cukup sangat penting untuk mendukung pertumbuhan fisik dan kesehatan anak. Selanjutnya, 3. Kognitif. Aspek kognitif berhubungan dengan perkembangan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah. Anak-anak pada usia ini mulai belajar mengenali konsep dasar seperti angka dan huruf, serta mengembangkan kemampuan berpikir logis. Kognisi yang baik akan mendukung proses belajar anak di kemudian hari. 4. Bahasa. Perkembangan bahasa mencakup kemampuan anak dalam berkomunikasi, baik secara aktif maupun pasif. Anak-anak belajar untuk memahami dan mengekspresikan diri melalui bahasa yang sangat penting untuk interaksi sosial. Kemampuan bahasa yang baik akan membantu anak dalam berinteraksi dengan teman sebaya dan lingkungan sekitar. 5. Sosio-emosional. Aspek sosio-emosional berkaitan dengan kemampuan anak dalam memahami dan mengelola emosi, serta berinteraksi dengan orang lain. Anak yang memiliki perkembangan sosio-emosional yang baik cenderung lebih mampu beradaptasi dalam lingkungan sosial, memiliki empati, dan mampu menjalin hubungan yang sehat dengan teman-teman mereka. 6. Seni. Perkembangan seni melibatkan kemampuan anak dalam mengekspresikan diri melalui berbagai bentuk seni, seperti musik tari dan seni lukis. Keterampilan ini tidak hanya mendukung kreativitas anak, tetapi juga membantu mereka dalam mengekspresikan ide dan perasaan mereka. Selanjutnya yang B, tugas-tugas perkembangan anak usia dini. 1. Pada usia kanak-kanak awal, yaitu 3-5 tahun. Toilet training. Anak belajar untuk mengontrol fungsi tubuhnya yang merupakan langkah penting menuju kemandirian. Yang B, belajar membedakan jenis kelamin. Anak mulai memahami perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang penting untuk perkembangan identitas diri. C, stabilitas fisiologis. Anak belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik dan sosial, termasuk memahami rutinitas harian. D. Pembentukan konsep sederhana. Anak mulai membangun pemahaman dasar tentang dunia di sekitar mereka, termasuk konsep fisik dan sosial. Yang E. Hubungan emosional. Anak belajar untuk mengembangkan hubungan emosional dengan orang tua, keluarga, dan orang lain yang penting untuk perkembangan sosial. Yang F. Membedakan baik dan buruk. Anak mulai memahami norma-norma sosial dan belajar berbagai perasaan dengan orang lain.
2. Pada usia kanak-kanak akhir, yaitu 6-13 tahun. A. Keterampilan fisik untuk permainan. Anak belajar keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam permainan dan aktivitas fisik yang mendukung kesehatan fisik dan sosial. Yang B. Perilaku sehat. Anak mulai membangun pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan diri. C. Interaksi sosial. Anak belajar untuk berinteraksi dengan teman sebaya yang membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. D. Keterampilan kehidupan sehari-hari. Anak mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari seperti mengelola waktu dan tanggung jawab. E. Pengertian moral. Anak mulai memahami nilai moral dan etika yang penting untuk membentuk karakter mereka. F. Kebebasan individu. Anak belajar untuk mencapai kemandirian dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. 3. Konteks Islam dalam perkembangan anak. Dalam konteks Islam, perkembangan anak juga melibatkan pendidikan moral dan spiritual. Pesan anak-anak 2 hingga 7 tahun dikenal sebagai fase tubulah, di mana orang tua diharapkan memberikan kasih sayang dan stimulasi yang cukup untuk mendukung perkembangan anak. Pada fase ini, anak mulai belajar membedakan antara baik dan buruk, yang merupakan dasar untuk pendidikan syariat. 4. Peran orang tua dan pendidik. Pentingnya pemahaman tentang tugas-tugas perkembangan ini tidak hanya terletak pada pencapaian individual anak, tetapi juga pada peran orang tua dan pendidik dalam mendukung proses tumbuh kembang anak. Melalui sosialisasi dan edukasi yang tepat, orang tua dapat membantu anak memahami dan mencapai tugas-tugas perkembangan. Kemudian yang C. Identifikasi dan diagnosis permasalahan dalam bimbingan dan konseling. Identifikasi dan diagnosis permasalahan dalam bimbingan dan konseling adalah 2 langkah fundamental yang harus dilakukan untuk memberikan dukungan yang efektif kepada anak-anak, terutama mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Proses ini tidak hanya melibatkan pengumpulan informasi, tetapi juga analisis mendalam untuk memahami kondisi anak secara holistik. 1. Proses identifikasi. Proses identifikasi dimulai dengan pengamatan dan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk orang tua, guru, dan individu itu sendiri. Dalam konteks anak usia dini, penting untuk melibatkan orang tua dan pendidik dalam proses ini, karena mereka memiliki wawasan yang mendalam tentang perkembangan dan perilaku anak. 2. Diagnosis permasalahan. Diagnosis dalam bimbingan dan konseling bertujuan untuk memahami secara mendalam permasalahan yang dihadapi individu. Hal ini melibatkan analisis data yang telah dikumpulkan untuk menentukan apakah permasalahan tersebut bersifat akademik, sosial, emosional, atau perilaku. 3. Pentingnya diagnosis yang akurat. Diagnosis yang akurat sangat penting karena akan mempengaruhi jenis intervensi yang akan dilakukan. Jika diagnosis tidak tepat, intervensi yang diberikan mungkin tidak efektif dan dapat memperburuk situasi. 4. Implementasi intervensi. Setelah diagnosis dilakukan, langkah selanjutnya adalah merancang dan mengimplementasikan intervensi yang sesuai. Intervensi ini dapat berupa konseling individu, kelompok, atau program pendidikan yang dirancang untuk membantu anak mengatasi permasalahan yang dihadapi. D. Bimbingan dan konseling berbasis pendekatan perkembangan anak. Bimbingan dan konseling berbasis pendekatan perkembangan anak adalah suatu metode yang dirancang untuk memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik anak pada berbagai tahap perkembangan mereka. 1. Prinsip dasar pendekatan perkembangan.
Pendekatan perkembangan dalam bimbingan dan konseling berfokus pada pemahaman bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang melalui serangkaian tahap yang berbeda. Setiap tahap memiliki tugas perkembangan yang harus dicapai dan keberhasilan dalam mencapai tugas-tugas ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan selanjutnya. 2. Pemahaman tahap perkembangan. Beberapa teori yang sering dijadikan acuan dalam pendekatan ini antara lain A. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget menyatakan bahwa anak-anak melalui 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu tahap sensori motor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Setiap tahap memiliki cara berpikir dan pemahaman yang berbeda. B. Teori perkembangan sosial dan emosional Erik Erikson menggambarkan 8 tahun perkembangan yang mencakup tantangan sosial dan emosional yang harus dihadapi anak. Setiap tahap memiliki krisis yang harus diselesaikan untuk mencapai perkembangan yang sehat. 3. Implementasi bimbingan dan konseling. Dalam praktiknya, bimbingan dan konseling berbasis pendekatan perkembangan anak melibatkan beberapa strategi antara lain A. Konseling individual, B. Konseling kelompok, C. Program pendidikan. 4. Peran orang tua dan lingkungan. A. Keterlibatan orang tua, B. Lingkungan yang mendukung. 5. Evaluasi dan tindak lanjut. Ada A. Proses evaluasi, B. Tindak lanjut.